Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang memahami fungsi MSDM. Memahami fungsi MSDM ialah menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik dalam lingkungan bisnis. Kesehatan dan keselamatan kerja akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Departemen SDM wajib menjaga keselamatan pekerjanya melalui program yang dikelolanya. Memahami fungsi MSDM, seleksi calon karyawan. Yang pertama, dalam perusahaan sumber daya manusia atau disebut SDM dikelola divisi humas resource atau HR karena berpengaruh pada keberlangsungan usaha, penerapan nilai-nilai dan budaya kerja, dan yang terpenting mendapatkan karyawan berkualitas sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Dalam seleksi calon karyawan memiliki 7 fungsi yang penting, yaitu perencanaan seleksi, yang kedua evaluasi kemampuan, yang ketiga prosedur pengajian, yang keempat tahapan pelatihan, yang kelima pencarian relasi, yang keenam integrasi dengan karyawan. Penempatan karyawan dalam MSDM yaitu suatu usaha untuk menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baiknya dengan jalan menempatkan sumber daya manusia pada posisi atau jabatan yang paling sesuai untuk memperoleh prestasi kerja yang optimal. Fungsi penetapan SDM tujuan diadakan penempatan sumber daya manusia atau SDM adalah untuk sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 0 pengakuan, 0 kelengkapan, 0 keahlian. Proses seleksi karyawan dalam MSDM yang pertama, mengumumkan lowongan. Ketika ada posisi kosong di perusahaan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengumumkan tentang adanya lowongan tersebut. Yang kedua, meninjau data pelamar dan melakukan screening awal. Yang ketiga, melakukan wawancara. Yang keempat, melakukan seleksi akhir. Yang terakhir, medical check up. Langkah-langkah seleksi karyawan dalam MSDM. Langkah-langkah proses seleksi SDM yaitu: yang pertama, seleksi surat-surat lamaran. Yang kedua, pengisian belangko lamaran. Yang ketiga, pemeriksaan dan referensi. Yang keempat, wawancara pendahuluan. Yang kelima, tes penerimaan. Yang keenam, tes psikologi. Yang ketujuh, tes kesehatan. Yang kedelapan, wawancara akhir atasan langsung. Yang kelima, keputusan diterima atau ditolak. Pengorganisasian seleksi karyawan dalam MSDM. Kegiatan seleksi atau penempatan calon karyawan dapat dilaksanakan secara terdesentralisasi dan tersentralisasi. Seleksi dan penempatan dapat dilaksanakan oleh setiap unit atau kantor cabang perusahaan. Kegiatan ini dilaksanakan terdesentralisasi keputusan tentang tugas seleksi dan penempatan karyawan
ada pada setiap manajer, unit, dan kantor cabang. Sedangkan tersentralisasi adalah kegiatan seleksi dan penempatan yang dilaksanakan oleh kantor pusat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kantor pusat melalui dari penyusunan instrumen yang berkaitan dengan seleksi sampai calon karyawan diterima bekerja dan ditetapkan pada tempat yang sesuai. Jenis-jenis wawancara dalam MSDM. Yang pertama, wawancara kelompok. Yang kedua, wawancara panel. Yang ketiga, wawancara kelompok fokus. Yang keempat, wawancara terstruktur. Yang kelima, wawancara tidak terstruktur. Yang keenam, wawancara formal. Yang ketujuh, wawancara informal. Yang kedelapan, wawancara teknis. Yang kesembilan, wawancara perilaku. Apa saja tahapan wawancara dalam MSDM? Yang pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau 5W+1H. Yang keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Dan yang terakhir, menghubungi dan membuat janji narasumber. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.